Semua orang yang masuk ke dalam taman siswa hilang titelnya. Dia itu lahir pas negaranya lagi konflik agama. Oi mate, Sinarias here. Oke, berhubung nih masih suasana Hari Pendidikan Nasional ya. Dan katanya kemarin pejabat kita lupa ngucapin selamat Hardiknas. Nah, ngomongin soal pendidikan nih, aku mau ceritain soal tokoh-tokoh di seluruh penjuru dunia yang berkontribusi penuh di bidang pendidikan. Mau tahu siapa aja? Learn with Sinarias. Yang pertama ada Plato. Jadi buat yang belum tahu, Plato ini adalah seorang berkebangsaan Yunani yang kaya akan pengetahuan tentang filsafat. Jadi dia itu lahir pada 427 Masehi nih. Nah, pada saat itu juga dia itu adalah murid dari Socrates, seorang filsuf besar pada masanya. Dan setelah hidupnya bersama Socrates, dia kemudian menempuh tuh pendidikan di Italia dan juga Mesir untuk memperdalam ilmu filsafat. Nah, pas balik dari Mesir nih, si Plato langsung balik ke kampung halamannya di Athena, Yunani. Dan di sana dia itu mendirikan suatu akademi pendidikan dan dia mengajar hukum, logika, filsafat, matematika, politik. Dan ya bisa dibilang dia ini mendirikan sebuah universitas pertama di dunia, katanya sih gitu. Dan dia punya murid yang paling terkenal tuh, namanya Aristotle. Nah, lewat karyanya Plato nih yang berjudul The Republic, di sana itu Plato menekankan bahwa pendidikan dan moral itu adalah kunci keselamatan bagi suatu negara. Jadi ya bisa dibilang kalau satu negara itu harus dipimpin sama orang yang bijaksana. Gak bisa tuh dipimpin sama orang yang omong-omong doang. Dan ya bagi Plato, pendidikan itu adalah keseimbangan antara logika, intelektual, dan juga spiritual. Wah. Yang kedua ada Konfusius. Jadi orang ini lahir pada 551 sebelum Masehi di Tiongkok. Wow, lebih dulu dari Plato nih. Dan ya, waktu kecil Konfusius ini seneng banget tuh sama ilmu pengetahuan, khususnya filsafat. Dan ya, pada waktu muda dia sempat juga tuh ngabdi jadi ASN di suatu kerajaan. Tapi akhirnya mengundurkan diri dan memilih menjadi seorang guru. Bisa dibilang, ya mirip kayak Plato lah, seneng banget sama filsafat. Dan ya uniknya lagi, karena negerinya si Konfusius ini dilanda kekacauan politik, sebagai guru filsafat, dia selalu menekankan pada muridnya tentang pentingnya moral agar terjamin hidup yang harmonis. Nah, karena Konfusius ini menekankan pentingnya pendidikan karakter, akhirnya ajarannya itu menyebar tuh ke seluruh Tiongkok dengan pesat. Bahkan nih sampai nyebrang ke Korea dan juga Jepang, yang jadi cikal bakal ajaran Konghucu yang kita kenal sekarang. Keren-keren. Dan ya, Konfusius sendiri menekankan bahwa negara yang baik berawal dari individu yang baik pula. Jadi ya di sini mirip sama Plato deh, keseimbangan antara intelektual dan juga spiritual itu harus jadi satu kalau mau negara maju. Yang ketiga, oke kita balik ke Indonesia ya, Bet. Ki Hajar Dewantara. Siapa yang gak kenal sama Bapak Pendidikan Nasional kita? Jadi beliau ini lahir pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta dengan nama asli Raden Mas Suwandi Suryaningrat. Dan beliau ini ya anak ningrat gitulah, kaum ningrat, you know, bangsawan. Oke, jadi beliau ini dulunya berprofesi sebagai seorang jurnalis yang vokal banget mengkritisi pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Sampai-sampai meluncurkan suatu karya yang berjudul Als ik eens Nederlander was. Oke, thank you Google Translate. Yang artinya seandainya aku orang Belanda. Fun fact-nya, mate, Ki Hajar Dewantara ini pernah diasingkan ke Belanda. Nah, di sana beliau itu mempelajari sistem pendidikan modern ala-ala Belanda gitu. Tapi pas balik ke Indonesia, beliau langsung mendirikan suatu paguyuban atau sekolah lah istilahnya, yang dikenal dengan nama Taman Siswa tahun 1922 di Yogyakarta. Nah, itu tuh jadi cikal bakal alias pelopor majunya pendidikan di Indonesia. Jadi beliau di sini menekankan pentingnya kesetaraan sosial untuk menempuh pendidikan. Jadi ya, setiap warga negara berhak menempuh pendidikan. Gak cuma ya kaum ningrat atau bangsawan doang. Dengan begitu lalu kita sama. Di dalam taman siswa tidak ada perbedaan. Nah, Mit, kalian ingat gak sama topi sekolah kalian yang dulu? Yang ada tulisan Tuturi Handayaninya itu. Jadi itu tuh semboyannya Ki Hajar Dewantara. Versi lengkapnya gini. Ingat sesung talada, ing maja mangun karsa tuturi handayani. Yang artinya di depan memberi teladan, yang tengah ngasih semangat, yang di belakang ngasih dorongan.
Jadi dari sini nih semacam filosofi yang menekankan bahwa pendidikan itu harus memerdekakan manusia, baik secara intelektual maupun moral. Yang keempat, Maria Montessori, seorang warga negara Italia, lahir pada 1870. Jadi ya bisa dibilang beliau ini adalah seorang dokter awalnya. Tapi lama-kelamaan dia tertarik tuh pada dunia pendidikan buat ngajarin anak-anak di negaranya. Nah mate, kita flashback nih ya. Siapa dulu yang waktu taman kanak-kanak sering diajarin cara main puzzle atau nyusun balok? Ternyata itu salah satu metode mengajar ala Montessori yang dipakai hampir di seluruh negara di dunia. Jadi di sini Montessori itu menekankan pentingnya sistem sensorik dan juga motorik pada anak, yang mengajarkan atau menitik beratkan pentingnya pembelajaran ala permainan interaktif. Tahun 1907, dia ini mendirikan sebuah Casa dei Bambini yang artinya rumah anak. Jadi bisa dibilang sekolah itu harus jadi rumah kedua. Anak-anak itu ya harus dibuat aktif, ceria, ya gak bosan belajar lah intinya. Yang kelima, ada John Amos Comenius, orang yang lahir di Republik Ceko tahun 1592. Nah, jadi uniknya ini nih, dia itu lahir pas negaranya lagi konflik agama. Bayangin tuh, gak tegang apa gimana. Dan ya, dia punya strategi unik nih untuk mencegah terjadinya konflik berkepanjangan, yakni melalui pendidikan karakter. Nah, Comenius sendiri sering dijuluki sebagai bapak pendidikan modern, karena idenya yang mengelompokkan pendidikan sesuai dengan jenjang usia anak. Jadi buat yang ngerasa kenapa sih SD itu 6 tahun, terus SMP sama SMA 3 tahun? Nah, ternyata itu tuh idenya Comenius. Nah, Comenius sendiri itu menekankan bahwa pendidikan itu juga harus mendorong kreativitas seseorang. Makanya dia itu menekankan kalau setiap kali ngajar, itu harus disertai dengan pengamatan langsung, dengan adanya gambar-gambar yang menyenangkan, dan juga ya semacam praktek gitulah ketimbang teori. Jadi ya, kalau kalian ngeliat teman-teman kalian lagi presentasi di depan kelas, bawa properti segala macem, itu idenya Comenius loh, yang jadi cikal bakal pendidikan visual di dunia modern. Nah mate, dari sini aku bisa kasih rumus nih bahwa pendidikan yang bagus itu harus lewat 5M. Menyimbangkan kecerdasan intelektual dan spiritual ala Plato, mementingkan kesetaraan sosial ala Konfusius, memerdekakan pikiran dan juga raga ala Ki Hajar Dewantara, mengasah kreativitas ala Montessori, dan yang terakhir mengamalkannya di lapangan ala Comenius. Oke men, sekian dulu dari gua. BTW selamat Hari Pendidikan Nasional buat kita semua. Ya walaupun pejabat kita lupa ngucapinnya. Oh ya nih, ngomongin soal program pejabat nih, kalian lebih setuju sama program pendidikan gratis, sekolah gratis, atau makan bergizi gratis? Put your comments below. Oh ya, BTW ini siapa nih yang nanti bakal jadi guru, dosen, atau volunteer tenaga pendidik? Doain kalian semua sukses ya, dan semoga gajinya gak kecil-kecil amat. Oke, itu dia mate. See you next time with Senaria. Dadah!